Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, jika akhir-akhir ini ada sebagian golongan yang menuduh golongan umat Islam Indonesia sebagai anti-NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, tuduhan itu merupakan tuduhan yang aneh dan tidak melek sejarah. Sebab pasca proklamasi 1945, Indonesia sempat hampir hancur berkeping-keping setelah dipecah belah oleh Belanda menjadi negara serikat. Kemudian alhamdulillah Indonesia kembali bersatu setelah diadakannya Mosi Integral Natsir. Dan Mosi Integral Natsir inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan faktanya guys, Mosi Integral Natsir ini diajukan oleh tokoh Islam Indonesia Muhammad Natsir. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Thank you. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonialis Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Belanda dengan bantuan para kompradornya sejak lama memainkan politik divide et impera atau politik pecah belah dan taklukkan di Kepulauan Nusantara. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda telah melakukan agresi militer kepada Indonesia sebanyak 2 kali. Di waktu yang sama, pada masa revolusi, Belanda dengan cara halus sengaja menaburkan benih-benih separatisme yang bisa menjadi bom waktu bagi Indonesia. Sejarah mencatat pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda, berlangsung perundingan antara delegasi Republik Indonesia, delegasi Binnenkom for Federal Overlog atau BFO yang beranggotakan para pemimpin negara federal dan delegasi Kerajaan Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sesuai hasil KMB, kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Nasional Federal Sementara, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Memang guys, wilayah Indonesia yang luas di saat itu dipecah-pecah menjadi 15 negara bagian dan daerah otonom. Negara Republik Indonesia sendiri yang beribu kota sementara di Yogyakarta hanyalah salah satu dari negara bagian Republik Indonesia Serikat. Adapun wilayah Republik Indonesia hanya mencakup sebagian Pulau Jawa dan Madura dan sebagian Pulau Sumatera. Wilayah selain itu menjadi negara boneka bikinan Belanda di bawah Van Mook, misalnya negara Dayak Besar, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar itu guys ternyata mendapat pertentangan dari beberapa kalangan. Di antaranya dari beberapa tokoh Islam seperti Haji Agus Salim yang saat itu menjadi Menteri Luar Negeri dan Muhammad Natsir yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Salah satu poin yang disoroti Natsir adalah kenapa Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. Natsir pun kemudian menolak jabatan Menteri Penerangan. Selain beliau-beliau, ada juga banyak kaum Republikan dari berbagai pelosok negeri yang ingin mengembalikan Indonesia seperti bentuk semula saat proklamasi kemerdekaan, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Muhammad Natsir melakukan perjalanan ke berbagai pelosok daerah Indonesia. Beliau menjalin komunikasi dengan banyak kaum Republikan yang ingin mengembalikan Indonesia dari bentuk federal seperti Republik Indonesia Serikat menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Natsir saat itu merupakan pimpinan fraksi Partai Islam Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Kecakapan Muhammad Natsir dalam berunding dengan para pimpinan fraksi di Parlemen RIS seperti I.J. Kasimo dari fraksi Katolik
dan AM Tambunan dari Partai Kristen telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan bahwa negara-negara bagian di daerah-daerah di Indonesia itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Republik Indonesia dengan syarat negara-negara bagian itu masing-masing tidak disuruh untuk bubar sendiri. Setelah melakukan pendekatan ke daerah-daerah dan melakukan pembicaraan dan lobby dengan pemimpin fraksi lainnya, akhirnya Ketua Partai Islam Masyumi Muhammad Natsir menyarankan seluruh negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Hal tersebut diformulasikan oleh Muhammad Natsir dalam dua kata, yakni mosi integral, dan kemudian disampaikan ke parlemen pada tanggal 3 April 1950. Mosi integral yang disampaikan Muhammad Natsir ini diterima baik oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pada pidatonya 3 April 1950 di depan sidang DPR Republik Indonesia Serikat, Muhammad Natsir menghentak. Beliau memang geram karena hasil keputusan KMB yang mengotak-ngotakkan Indonesia menjadi belasan negara boneka. Dengan mosi integral yang beliau sampaikan, beliau memilih mengambil sikap prinsipil tentang kesatuan bangsa. Muhammad Natsir pun dalam pidatonya menyampaikan, berhubung dengan ini saya ingin memajukan satu mosi kepada pemerintah yang bunyinya demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini. Memperhatikan suara-suara rakyat dari berbagai daerah dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia. Mosi integral yang disampaikan Muhammad Natsir itu langsung diterima di hari yang sama, yakni 3 April 1950, dan menjadi keputusan Parlemen Republik Indonesia Serikat dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Mosi integral ini memang ditandatangani oleh beberapa ketua fraksi di Parlemen RIS. Namun mosi ini lebih dikenal sebagai mosi integral Natsir tanpa pernah ada yang mempersoalkannya, karena memang dimotori dan dikonsep oleh Muhammad Natsir untuk kemudian dimintakan dukungan kepada fraksi-fraksi lain. Demikianlah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lagi berbentuk negara serikat yang terdiri dari belasan negara boneka yang kecil-kecil dan mudah dipecah belah oleh Belanda. Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atas peran besar seorang tokoh Islam, yakni Muhammad Natsir. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sekian dulu ya guys, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.